Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur di pagi ini atas penyertaan Tuhan yang selalu tercurah dan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam santapan rohani kita di hari Sabtu 22 Maret tahun 2025. Kebenaran firman-Nya akan kita baca dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami selalu merindukan firman-Mu, dan saat ini, di pagi ini, kami akan mendahului seluruh kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami sehingga firman-Mu yang akan kami baca dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-63, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 63 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkannya dalam satu tema perenungan, yaitu jiwaku melekat padamu. Dalam perjalanan hidup, kita dapat saja berjalan seperti di atas padang rumput yang hijau. Namun ada pula saat di mana kita seperti melintasi padang gurun yang gersang, kering dan tandus. Ada saat kita menikmati suasana yang menyenangkan, membahagiakan, dan ada pula waktu di mana hidup terasa begitu berat dan sulit. Pada situasi yang dapat berubah itu, yang paling penting ialah kepada siapa hati kita melekat atau terpaut. Bagi Daud, seumur hidup dia hendak memuji Tuhan, dan dalam kesukaran jiwanya hanya melekat pada Allah saja. Mengapa? Karena baginya kasih setia Tuhan itu nyata dan tidak berkesudahan dialami. Bahkan dalam kesukaran, jiwanya mencari Dia, haus akan Dia, sebab di dalam Dia saja ada kekuatan dan kemuliaan hidup yang Daud butuhkan. Rasa haus dan rindu akan Tuhan menunjukkan betapa pentingnya Tuhan dalam hidup yang dijalaninya. Hati yang berpaut dan jiwa yang melekat pada Allah tentulah tidak serta-merta terjadi dalam hidup Daud. Jalinan itu begitu erat karena keintiman, karena relasi yang terbangun sejak lama. Perjumpaan Daud dengan Allah dan keterpilihannya menjadi pribadi yang ia kenal, menjadikan Daud sebagai pribadi
yang berusaha hidup menyenangkan hati Allah. Walaupun untuk itu ia pun harus jatuh bangun. Sebagai umat, apalagi sebagai anak-anak Allah, mestinya hubungan kita pun erat dan dekat dengan Allah di dalam Kristus. Mestinya dalam pasang surut kehidupan, hati kita pun berpaut dan jiwa kita pun melekat pada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Oleh kebenaran firman-Mu, kami sangat bersyukur ya Tuhan, dan kami terus memuji dan memuliakan Engkau di setiap waktu. Ya Tuhan, karena kasih-Mu selalu luar biasa, boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Tolong kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk terus berpengharapan kepadamu. Mampukan kami menjalani kehidupan hari ini dengan segala aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya setiap apa yang Tuhan karuniakan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, kiranya semuanya itu kami lakukan dengan penuh kasih dan sukacita. Anak-anak-Mu kiranya terus ditopang dalam mereka bertumbuh, dalam pendidikan, bahkan di masa mereka untuk tetap terus menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Dan mereka dapat menjadi anak-anak yang juga taat dan setia kepada Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Kasih Tuhan jugalah yang akan setia memberkati dan menopang saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit mereka, yang dirawat di rumah sakit maupun yang tengah melakukan perawatan berjalan. Bahkan dimanapun mereka berada, mereka menerima perawatan, kiranya mereka tetap kuat, mereka teguh dalam iman, dan terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam pergumulan sakit sekalipun. Juga yang berduka cita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami percaya setiap pergumulan dan persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi, Tuhan berkuasa memberi jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan ini. Kami percaya kasih-Mu juga terus nyata bagi segenap saudara-saudari kami yang boleh bersyukur atas pertambahan usia ataupun juga kesuksesan serta keberhasilan yang boleh diraih, sehingga semua itu dapat dialami. Dan kami mohon juga kasih Tuhan akan terus menuntun mereka untuk tetap senantiasa menghayati bahwa betapa Tuhan tetap senantiasa memelihara kehidupan ini. Bapa di sorga, mohon jaga dan lindungilah kami sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas kami masing-masing, dan kiranya kami dapat hidup pada kebenaran firman-Mu. Mohon ampuni setiap salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa kami, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang boleh setia mendengarkan santapan rohani kita pada pagi hari ini, teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, tetaplah bersukacita dan Tuhan Yesus memberkati kita.